Halo guys, kembali dengan gua Alfandi di sini. Jadi ya sekarang lagi banyak musim corona sih di mana-mana. Jadi gua hanya buat bikin video di rumah aja. Jadi di video ini saya sebagai baik. Jadi di video ini sebelumnya gua memperkenalkan diri dulu. Saya Muhammad Dwi Putra dari jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Jakarta 2. Dengan dosen pembimbing saya siapa? Dr. Anda Rosmida M. Marbun, MKes. Iya, itu dosen pembimbing saya karena di sini saya ingin menyelesaikan tugas akhir semester saya, yaitu video penyuluhan. Jadi di sini saya akan penyuluhan tentang gizi seimbang. Sebelum saya mulai, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini agar video ini bisa subscribe agar subscribe-nya bisa banyak, like-nya juga banyak. Ntar channel gue bisa menjadi tinggi, bisa kayak channel kayak Just Not Me ya. Channel yang udah gede-gede lah gitu. So kita bakal mulai. Jadi di sini sebelumnya gue mau tanya dulu nih ke teman-teman pada tahu nggak sih sebenarnya apa itu gizi seimbang? Pasti teman-teman pada tanya nih, gizi seimbang apa sih? Gizi seimbang apa sih? Jadi gini, gizi seimbang itu suatu kondisi di mana gizi kita tercapai melalui makanan yang kita makan. Nah, makanan yang kita makan itu harus beragam juga. Jadi harus ada protein hewani, karbohidratnya berarti sayuran sama buah-buahan gitu. Nah kemudian selain itu juga nggak cuma dari makanan juga, dari aktivitas fisiknya juga. Misalnya kayak lari jogging gitu. Terus kalau kayak misalnya kayak ke kampus, ke kantor itu kayak jalan gitu ke kantor, ke kampusnya gitu, nggak menggunakan kendaraan pribadi, lebih kayak menggunakan kendaraan umum gitu. Terus juga sering berolahraga gitu, misalnya kayak dua hari sekali olahraga, misalnya push up di rumah 10 kali gitu. Terus sit up gitu. Nah itu yang dinamakan gizi seimbang. Mungkin teman-teman bisa lihat di IG-nya Kemenkes tentang gizi seimbang. Nah di sini saya mau jelasin sih, ternyata gizi seimbang itu ada 4 prinsip loh, atau bisa kita bilang 4 pilar gizi seimbang. Kenapa sih ada 4 pilar gizi seimbang? Nah 4 pilar gizi seimbang ini ibarat kayak penopang dari gizi kita. Jadi satu nggak ada, ya ibarat kayak fondasi rumah gitu kan, ada pilar-pilarnya. Kalau pilar-pilar itu satu nggak ada, rumah itu nggak bakal ada, mungkin runtuh gitu. Nah makanya 4 pilar gizi seimbang ini jika satu nggak ada maka nggak seimbang jadinya. Jadi di gizi seimbang, 4 gizi seimbang ini harus benar-benar diterapi. Jadi apa sih isinya di 4 pilar gizi seimbang? Nah yang pertama adalah Konsumsi makanan yang beraneka ragam. Nah, itu yang pertama. Jadi konsumsi makanan yang beraneka ragam. Nah, makanan itu beraneka ragam sekali, banyak banget. Jadi karbohidrat itu ada, nggak cuma nasi aja. Jadi selain nasi itu ada mie, ada kentang, lalu ada umbi-umbian. Nah, jagung juga termasuk karbohidrat. Nah, biasanya orang Indonesia itu kalau nggak makan nasi, nggak makan. Gitu biasanya prinsip orang Indonesia. Nah sebenarnya bisa nasi itu bisa diganti juga selain nasi. Jadi misalnya kayak mau kentang juga bisa tuh, yang kentangnya dibikin mashed potato. Nah gitu. Nah untuk protein hewannya itu banyak sih, produk-produknya tuh kayak dari daging-dagingan seperti daging ayam, daging sapi, ikan-ikanan, telur juga. Nah, itu bisa diolah juga dengan aneka macam makanan. Misalnya yang
yang orang Padang masakannya rendang tuh, biasanya tuh orang-orang pada suka makan rendang. Nah terus dibikin opor, dibikin semur, dibikin apa lagi ya, bikin soto bisa. Jadi nggak cuman kayak makanan ayam goreng, ayam fried chicken, ayam tepung, jadi nggak itu aja, nggak kan nggak bosan nggak sih makan makan digoreng-goreng dulu. Jadi bisa diolah yang lain juga loh. Nah untuk protein nabatinya itu ada banyak juga dari kacang-kacangan tuh. Jadi ada tahu, tempe, oncom, terus dari kacangnya ada kacang kedelai, kacang merah, terus kacang hijau tuh. Bisa diolah juga banyak sih olah-olahannya, kayak bikin pepes tempe, bisa pepes tempe, bisa pepes tahu, terus dibikin semur tahu juga bisa, dibikin opor tempe bisa, bikin semur tempe juga bisa. Oke, beraneka macam bisa deh. Nah ini yang sayur-sayuran nih, biasanya jarang nih orang-orang yang makan sayur. Dan pasti yang gua bisa tebak nih, pasti ada beberapa yang penonton gue yang gak suka makan sayur. Yang bisa makan, yang gak suka makan sayur bisa komen di kolom komentarnya gitu. Nah jadi makan sayur itu sebenarnya sangat wajib, karena ya seratnya itu tinggi dari situ juga, kemudian vitamin juga ada dari situ. Nah itu juga bisa buat memperlancar kalau mau buang air gitu. Nah banyak sih sayur-sayuran itu, kayak sayur sop, dari wortel, terus kacang panjang, terus dibikin sayur itu ada labu siam, wortel juga. Terus banyaknya sayur-sayuran dari kampung, ada daun singkong, bayam, olahannya bisa banyak deh. Nah juga yang terakhir nih buah-buahan nih, gue yakin banget pasti penonton gue jarang yang makan buah juga nih. Ini yang nggak suka makan buah atau jarang makan buah, komen aja ya di kolom komentarnya, biar gue tahu siapa aja yang nggak suka nih, bisa diedukasi. Nah dengan nonton ini kalian bisa teredukasi nih, jadi wah gue juga harus makan sayur buah juga nih. Nah di antara semua itu yang paling susah itu sayur sama buah, karena kan sayur kan ada seratnya atau ada vitamin dari B1 sampai B12. Nah kalau di buah-buahan ini kayak dari vitamin C, vitamin A, terus juga karbohidrat juga lumayan. Nah itu juga bisa benar-benar kayak biar seimbang gitu makan kayak gitu. Jadi nggak cuman makan nasi pakai ayam goreng terus pakai tahu tempe begitu doang. Jadi harus pakai sayur dan buah juga dong, jangan lupa. Nah yang kedua itu adalah menerapkan pola hidup bersih dan sehat. nah yaitu, jadi itu kayaknya dari kecil pasti udah diajarin kan, ajarin apa ya gue lupa. Kalian dari kecil pasti diajarin kan kalau kebersihan itu sebagian dari iman. Nah di situ tuh kalian harus bener bersih ya, minimal kalau kalian makan tuh cuci tangan dulu sebelum makan. Nah pas sudah makan juga kalian harus cuci tangan, jadi biar bakterinya tuh nggak nempel di makanan kita, yang bekas tangan kita kan nggak tahu kan habis megang apa, misalnya megang pulpen, megang apa gitu. Nah jadi biar bakterinya tuh hilang kayak virus-virusnya, harus cuci tangan dulu sebelum makan dan sesudah makan. Nah itu kan harus berperilaku bersih gitu. Nah kita juga harus jaga kebersihan juga. Nah jadi kita harus benar-benar jaga kebersihan kita ya. Jadi diri kita sendiri ya, mandi lah kalau ini sehari 2 kali lah, jangan sehari sekali, mager gitu, mager. Sorry ya agak panas. Nah yang ketiga adalah Pentingnya pola hidup aktif dan berolahraga. nah itu jadi seperti yang gua sebelum apa ya,
Nah, jadi pas sebelum gue masuk ke materi, jadi gue jelasin juga kan apa itu gizi seimbang. Nah, jadi tuh kalian harus ada aktivitas fisiknya juga. Jadi misalnya kayak bantuin mama gitu, bantuin emak. Kalau orang Jakarta manggil emak gitu lah. Bantuin misalnya nyapu, ngepel, lah itu termasuk aktivitas fisik kalian. Nah, misalnya kalau kalian ke sekolah atau ke kantor atau ke kampus, nah kalian tuh harus minimal ya naik kendaraan umum. Jadi kalian bisa turun dari halte busway, bisa langsung jalan ke sekolah kalian, ke kantor, ke kampus. Jadi kayak ada aktivitas fisiknya. Nah, jadi rekomendasi itu aktivitas fisiknya minimal 30 menit per hari. Nah, itu harus benar-benar dilakuin. Dan jangan lupa juga olahraga nih. Siapa nih yang masuk olahraga nih? Gue yakin pasti ada yang masuk olahraga. Bener kan? Nah, jadi kalian tuh harus olahraga juga. Ya minimal kalian seminggu sekali jogging lah. Misalnya di CFD tuh. Jakarta kan banyak CFD. Ada 4 tempat kalau nggak salah CFD-nya. Tahu lah pokoknya CFD lah di ya satu di Bundaran HI tuh banyak tuh. Kayak Bundaran Sain ke Bundaran HI tuh. Nah, bisa juga tuh kalian 2 hari sekali tuh push up, sit up, pick up ya 10 kali aja per hari gitu. Atau enggak lari keliling komplek tuh, jogging aja keliling komplek gitu seminggu sekali atau enggak seminggu 2 kali gitu. Kalian harus menerapin tuh. Nah, yang keempat adalah menjaga berat badan ideal. nah, nih sebenarnya gue gimana ya yang keempat ini. Jadi tuh kalau nggak usah terlalu sensitif sama berat badan. Ya kalau kayak merasa berat badan kalian kurang nih, kalau timbang, waduh kurang nih. Nah, kalian tuh harus termotivasi dari situ. Jadi biar kalian tuh beraktivitas fisik lebih gitu. Terus makanya juga sedikit ditambah tuh. Tambah aktivitas fisiknya juga ditambah. Jadi biar berat badan kalian mencapai berat badan ideal. Nah, misalnya kalian juga minimal seminggu sekali lah atau enggak gitu. Atau enggak sebulan sekali kalian pantau berat badan kalian setiap sebulan sekali dari yang gue bilang. Nah, itu buat apa sih? Itu tuh biar kalian tuh mencapai berat badan ideal kalian. Nah, berat badan ideal kalian dalam mencapai berat badan ideal kalian insya Allah sehat lah terus gitu. Nah, berapa sih? Nah, kalian tuh harus bener-bener nerapin nih. Makanya kalau ngomongin berat badan itu jangan terlalu sensitif banget ya. Maaf nih kalau gue ya sama sih berat badan gue juga lumayan lah. Gue juga lagi tahap penurunan berat badan. Ya berat badan gue ideal, makin ideal gitu. Baiklah. Jadi kalian bisa lihat tuh apa sih isi seimbang tuh dari website Kemenkes, atau bisa kalian lihat samping sini foto tentang 4 gizi seimbang atau 4 prinsip gizi seimbang. Nanti gue cantumin di sebelah sini ya. Nah, sekian dulu video kali ini. Tapi sebelum gue akhirin, kalian harus nonton video ini terlebih dahulu. Karena ya kalian tau lah sekarang lagi ada pandemi corona lah. Jadi kalian harus benar-benar jaga kesehatan. Kalian tonton video ini. 1
kalian sudah menonton ya kalian bakal bisa lihat cara pencegahan itu seperti hindari kerumunan, menggunakan masker, menghindari kerumunan, menggunakan masker, terus cuci tangan, banyak lah pokoknya cara menghindar dari corona kayak gitu. Makanya kita sebagai warga Indonesia ya suatu kalian ikutin lah apa kata pemerintah kalau suruh ada pemberlakuan PSBB apa sih itu pokoknya ya kalian di rumah aja isolasi diri sendiri, karantina diri sendiri, jangan nongkrong dulu lah gitu. Nah selagi kalian di rumah nih kalian bisa terapin 4 pilar gizi seimbang yang tadi gue jelasin nih, kalian terapin tuh dari sekarang tuh, jadi biar berat badan kalian ideal. Nah ini kata-kata terakhir, bukan kata-kata terakhir, kata-kata penutup dari gue ya. Gue lupa ngomong apa. Sehat itu emang mahal, tapi kalian bisa penjagaannya dengan gratis dari dini. Minimal kalian ya tadi gue bilang sebutkan olahraga lah, jaga kesehatan, dan mulailah sejak ini untuk menerapkan 4 pilar gizi seimbang. Sekian vlog kali ini, semoga kalian bisa terhibur dengan video gue. Kurang lebih mohon maaf. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini biar channel gue bisa berkembang lah, biar bisa gue bikin video setiap hari itu, biar kalian teredukasi juga dengan beberapa penyuluhan dari gue. Terus gue juga kadang sering vlog atau enggak gue udah niat mau lakukan, nantilah kalian bisa lihat di video-video gue selanjutnya. Sekian video kali ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you on next video.